Hai teman-teman, welcome back in my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video saya kali ini teman-teman, saya mau sharing ya, karena banyak pertanyaan konsulan yang masuk ke saya. Bagaimana sih dokter persiapan untuk buat para klien yang ingin menjalankan yang namanya program hamil ya. Di sini teman-teman, saya akan men-sharingkan ya bagaimana pengalaman saya, sehingga Anda pun sendiri yang bukan seorang dokter ya, hanya orang awam biasa juga bisa menerima konsulan, sehingga Anda juga bisa merekomendasikan produk ini untuk saudara atau rekan kerja. Nah, pertama-tama teman-teman, kita harus menggali ya bagaimana atau usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh calon klien kita untuk mereka mendapatkan buah hati atau momongan ya. Biasanya pertanyaan yang saya ajukan adalah berapa usia dari pasangan suami istri tersebut. Itu yang pertama ya. Karena itu fungsinya apa teman-teman ya? Karena itu untuk menentukan apakah mereka itu lagi di fase reproduksi atau tidak ya. Yang kedua teman-teman, saya juga menanyakan sudah berapa lama sih mereka ini sudah menikah ya, karena juga ada pasangan menurut mereka itu cepat atau lambatnya dapat momongan itu relatif ya teman-teman ya. Ada yang masih menunggu 1 tahun bahkan 2 tahun itu masih sabar. Ada yang kalau misalnya habis menikah tidak langsung hamil, mereka mempertanyakan sebenarnya saya subur apa enggak ya. Jadi kita harus yang namanya menyamakan ya, konfirmasi apa sih yang dimaksud kalau saya ini terlambat atau lama banget dapat momongan ya. Terus yang ketiga, biasanya saya juga menanyakan seberapa sering kalian itu melakukan hubungan intim ya. Jadi karena yang sehat itu biasanya seminggu 2-3 kali ya teman-teman. Tetapi terkadang banyak pasangan suami istri yang karena harus tugas, biasanya mereka harus tinggal berjauhan ya. Yang keempat, biasanya yang saya tanyakan adalah bagaimana periode menstruasi dari si wanitanya ya. Karena apa? Karena banyak di sini teman-teman yang siklus menstruasinya itu tidak teratur. Bahkan beliau atau orangnya sendiri yang bersangkutan itu cuek banget gitu loh. Sampai ditanya berapa sih siklus haid kamu, terkadang ada juga yang nggak ngerti gitu loh teman-teman. Mereka itu masuk siklus yang mana ya, karena ada yang 21-28 hari ya, ininya tuh kan kayak gitu. Nah di situ penting banget, karena apa? Kita bisa mengkoreksi ya untuk kestabilan hormonnya dia itu gimana. Mungkin juga dicari apa sih faktor pemicunya sehingga dia itu bisa lebih cepat atau lebih lambat ketika mendapatkan menstruasi ya. Setelah itu kita juga menggali juga habit dari pasangannya teman-teman ya, yang prianya ya. Biasanya apakah dia itu merokok, apakah dia itu tidurnya teratur, terus apakah dia itu suka minum minuman alkohol. Karena apa? Karena itu juga mempengaruhi yang namanya kualitas dari spermanya ya teman-teman. Nah selain itu teman-teman, kalau semuanya itu sudah mereka jawab ya, pertanyaan kan yang kelima, biasanya saya nanya apakah Anda sudah pernah mengkonsumsi yang namanya vitamin-vitamin yang biasanya dianjurkan oleh para bidan di puskesmas, atau bahkan mungkin Anda itu sudah berkonsultasi kepada spesialis kandungan ya teman-teman. Karena biasanya ada yang dikasih asam folat mungkin, atau multivitamin jenis yang lainnya ya. Nah setelah semuanya itu lengkap teman-teman, biasanya pertanyaan keenam ya, saya menanyakan apakah Anda sudah pernah melakukan pemeriksaan khusus ya. Kalau bagi pria mungkin analisis dari spermanya ya, baik kualitas maupun kuantitas. Sedangkan kalau dari si wanitanya bagaimana
adakah penyulit tidak dari seluruh saluran indung telurnya, atau sama biasanya tes untuk kestabilan hormonnya ya teman-teman ya. Dari 7 pertanyaan tersebut biasanya saya sudah bisa merangkum ya. Dan ke-8 juga jangan lupa ditanyakan bagaimana riwayat kehamilan sebelumnya ya, apakah ada bayi gagal tumbuh, atau misalnya pernah keguguran, atau sudah melakukan kuret atau perdarahan dan sebagainya. Karena itu merupakan suatu holistik ya teman-teman, keutuhan di mana kita sebagai seorang dokter atau seorang awam ya, kita bisa mengkonsulkan. Jadi contohnya misalnya jika Anda menerima konsulan dan Anda rasanya kurang yakin ya, Anda bisa berkonsultasi dengan saya. Sekarang juga faktor apa yang harus kita perhatikan supaya kita bisa melakukan program hamil ini dengan sukses ya. Yang pertama adalah daily habit atau habit keseharian ya, dimana kita harus mempunyai makanan-makanan yang sehat. Yang kedua, kita mempunyai pola olahraga yang teratur. Dan yang ketiga, tentu kita mengurangi yang namanya tingkatan stres. Yang kedua, teman-teman, kita berfokus kepada suplementasi ya. Jadi suplementasi ini saya bagi 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah suplementasi yang tidak berhubungan dengan hormonal ya. Artinya apa? Suplementasi ini wajib dikonsumsi oleh bagi pasangan suami istri ya, baik pria maupun wanita. Gunanya untuk apa ya? Ini adalah multivitamin yang digunakan untuk memperbaiki sel-sel regenerasi dari seluruh tubuh yang dimiliki ya. Dan di sini teman-teman, kenapa kok saya merekomendasikan merek ini? Kenapa kok tidak merek yang lain ya? Intinya karena di sini teman-teman, walaupun kandungan mineralnya itu kecil, tetapi sangat dipastikan bisa langsung diserap di usus kita ya, 90%. Karena apa? Karena dia mempunyai lapisan protein khusus yang merupakan alat transportnya, sehingga usus itu bisa mengenali dan membacanya sebagai barang penting, sehingga bisa dimasukkan langsung ke tubuh ya. Jadi berbeda dengan multivitamin yang lainnya, yang mungkin kalau misalnya teman-teman baca dari komposisinya itu kok kelihatannya besar banget, padahal meskipun besar dikonsumsi tetapi besarnya tidak diserap teman-teman, tetapi dibuang ya. Jadi itu malah memperberat yang namanya kerja dari organ ginjal kita ya. Setelah itu suplementasi ini juga sangat bagus ya. Karena apa? Karena dia itu super antioksidan ya teman-teman ya. Jadi antioksidan ini penting banget. Tujuannya apa? Karena sehari-hari ketika kita melakukan yang namanya aktivitas, kita akan menghadapi yang namanya polusi, radikal bebas, juga ada tingkatan stres ya. Dengan adanya antioksidan ini teman-teman, kita bisa meminimalisir semuanya sehingga tubuh kita itu dalam kondisi yang sangat prima. Nah, suplementasi yang kedua teman-teman, ini adalah yang namanya Marine Omega ya. Jadi minyak ikan ini saya super duper rekomendasi ya. Karena apa? Karena dia ini berbeda dengan minyak ikan yang di luar. Karena dia ini sudah langsung ya, jadi 2 in 1 teman-teman, mengandung yang namanya krill oil ya. Jadi kalau tadi life pack aja sendiri dikonsumsi dia mempunyai protein khusus untuk diserap, dengan adanya Marine Omega akan dimaksimalkan lebih besar lagi sebanyak 80%. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman investasi nggak akan rugi ya teman-teman ya. Jadi logikanya adalah suplementasi ini tidak akan menjamin 100% bahwa program hamil yang Anda lakukan itu pasti berhasil, tetapi setidaknya Anda pasti akan mendapatkan tingkat kesehatan yang lebih optimal ya. Setelah itu teman-teman adalah treatment yang kedua apabila teman-teman itu ada yang namanya gangguan hormonal ya. Makanya di sini kan tadi saya sudah pernah bilang bahwa pria dan wanita harus melakukan tes laboratorium ya, seperti yang dianjurkan ya. Dan di sini adakah caranya ya? Yang pertama, untuk si wanitanya bagaimana caranya untuk menormalkan dari siklus haid adalah caranya dengan mengkonsumsi yang namanya pil KB ya. Jadi pil KB ini teman-teman biasanya dikonsumsi 2-3 bulan sehingga kita bisa mendapatkan siklus yang pasti atau yang teratur, sehingga kita bisa menghitung yang namanya masa subur ya. Jadi buat teman-teman di sini yang belum mengerti bagaimana caranya menghitung masa subur ya, nanti saya akan bikin rekaman video tersendiri sehingga teman-teman bisa menyimak dan akan saya lampirkan di description box di bawah ini ya. Setelah itu
teman-teman, kalau misalnya pil KB teman-teman sudah selesai, tentunya tetap didampingi dengan LifePack dan Marine Omega. Apabila teman-teman ingin memastikan suplementasi yang lebih premium lagi, yang mengandung yang namanya teknologi X-Lock, teman-teman bisa mencoba kedua suplementasi ini ya. Jadi Whitespan ini teman-teman langsung bekerja di 10 organ kita, termasuk dengan organ reproduksi juga. Jadi di sini teman-teman bisa mendapatkan benefit yang lain seperti kesehatan mata, kulit yang lebih terawat, kulit yang lebih muda. Terus kalau misalnya teman-teman punya menstruasi, teman misalnya memiliki tulang keropos ya, setidaknya itu bisa diperbaiki, atau teman-teman merasa nyilu-nyilu badan ya, di sini teman-teman bisa di-upgrade untuk tingkat kesehatannya juga. Teman-teman mempunyai juga yang namanya darah tinggi dan kencing manis ya, dengan konsumsi Whitespan ini teman-teman bisa memaksimalkan dari metabolisme gula darah dan juga kinerja dari jantung kita. Ya, setelah itu apa sih gunanya R-Square ini ya? R-Square ini adalah menunjang teman-teman yang kerjanya fokus khusus di sel mitokondria kita ya. Jadi bagian organ tubuh kita mempunyai jaringan dan sel, dan bagian terkecil itu adalah mitokondria teman-teman, yang memastikan bahwa sel teman-teman itu di-charging ulang ya, di detox ya, sehingga benar-benar kerjanya itu sangat-sangat maksimal ya. Jadi Whitespan dan R-Square ini teman-teman adalah investasi yang luar biasa untuk kesehatan Anda, juga sekaligus untuk memantapkan hasil dari program kehamilan Anda. So, sekian dulu sharing dari saya teman-teman. Apabila masih ada pertanyaan yang sekiranya ingin kalian tanyakan, teman-teman bisa langsung ke Instagram saya atau ke link WA saya untuk teman-teman langsung berkonsultasi dengan saya. Dan apabila video YouTube ini membantu, jangan lupa untuk di like, di share, dan di komen ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau konten khusus yang ingin dibahas bersama saya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.